Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Robert Sinaga. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada video sebelumnya kita sudah bahas dua sifat bilangan berpangkat, yaitu yang pertama A pangkat X dikali dengan A pangkat Y diperoleh hasil A pangkat X tambah Y. Dan sifat yang kedua, A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y diperoleh hasil A pangkat X kurang Y. Sekarang kita lanjutkan sifat perpangkatan yang berikutnya, yaitu sifat yang ketiga. Untuk sifat yang ketiga ini kita buat dulu contoh, misalnya bilangan berpangkat dipangkatkan, contohnya 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Kalau ini kita uraikan, maka kita buat 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini ada sebanyak 3 sesuai dengan pangkatnya yang di luar. Berdasarkan sifat yang pertama, yaitu perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya ditambahkan sehingga diperoleh hasil 3 pangkat 2 tambah 2 tambah 2 atau sama dengan 3 pangkat 6. Dari sini kita lihat hubungan dari pangkat 2, 3 diperoleh 6. Berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah 3 pangkat 6, yaitu 2 kali 3. Maka sifat umumnya dapat kita buat A pangkat X dipangkatkan dengan Y, maka hasilnya adalah A pangkat X kali Y. Ini sifat yang ketiga. Perlu kamu ketahui perbedaan dari 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 dengan 3 dipangkatkan 2 pangkat 3. Nah, kedua jenis ini tidak sama. Untuk yang pertama membacanya 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3. Jadi yang kita pangkatkan dengan 3 adalah yang di dalam kurung 3 pangkat 2. Sementara untuk jenis yang kedua ini membacanya 3 dipangkatkan dengan 2 pangkat 3. Artinya apa? Kita cari dulu berapa 2 pangkat 3. Kalau ini tadi hasilnya adalah 3 pangkat 6. Sementara kalau bagian yang kedua ini kita cari dulu hasil dari 2 pangkat 3. Jadi 3 dipangkatkan dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 pangkat 3 kan hasilnya adalah 8. 2 kali 2 kali 2. Berarti 3 dipangkatkan dengan 2 pangkat 3 hasilnya 3 pangkat 8. Nah, ini kan tidak sama. Nah, jadi kamu perhatikan penggunaan tanda kurung. Oke, itu untuk sifat yang ketiga. Sebagai contoh soal kita buat 6 pangkat 2 dipangkatkan dengan 5. Berarti ini hasilnya adalah 6 pangkat 10. Jadi tinggal kita kali 2 dengan 5. Oke, sekarang kita masuk ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini bentuk umumnya adalah A pangkat X dikali dengan B pangkat X. Maka diperoleh hasil
A kali B dipangkatkan dengan X. Jadi ada perkalian dua bilangan, bilangan pokoknya berbeda, tetapi pangkatnya sama. Maka dapat kita nyatakan menjadi A kali B dipangkatkan dengan X. Sebagai contoh, 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 5. Karena pangkatnya sama, maka ini dapat kita buat menjadi 2 kali 3 dipangkatkan dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 3, 6 dipangkatkan dengan 5. Sekarang kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini adalah setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya 1 kecuali 0. 0 pangkat 0 itu tak dapat didefinisikan. Artinya di sini A tidak sama dengan 0. Karena kalau 0 pangkat 0 itu hasilnya bukan 1 melainkan tak terdefinisi. Lalu dari sini A pangkat 0 sama dengan 1, contohnya 5 pangkat 0 hasilnya 1. Negatif 100 pangkat 0 hasilnya 1. 1/3 dipangkatkan 0 hasilnya 1. 2,57 dipangkatkan dengan 0 hasilnya juga 1. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok bisa ya ini bilangan berpangkat 0 hasilnya menjadi 1? Oke, jadi bisa kita berikan dulu pembuktiannya menggunakan contoh sederhana. Contoh, kita mau tunjukkan bahwa 5 pangkat 0 ini sama dengan 1. Pangkat 0 dapat kita ganti menjadi 0, itu berarti dua bilangan yang sama kalau kita kurangkan hasilnya kan 0. Contohnya 5 pangkat 3 kurang 3. Ya. Berdasarkan sifat yang kedua, pembagian bilangan berpangkat, ini kita peroleh menjadi 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Pembagian ini bisa juga dibuat dalam per. Berarti 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 125. 5 pangkat 3 125. 125 dibagi 125 hasilnya 1. Jadi begitu juga nanti pembuktian untuk contoh yang lainnya. Makanya setiap bilangan berpangkat 0 kecuali 0 hasilnya 1. Sekarang pertanyaannya, kenapa 0 pangkat 0 hasilnya tidak dapat didefinisikan? Kenapa bukan 1? Oke, 0 pangkat 0 kita buat juga prosesnya seperti yang ini. Berarti kita buat 0 bisa 2 kurang 2. Ini angkanya terserah kamu, yang penting bilangannya sama. Kenapa sama? Biar hasil pengurangannya 0. Ini 0 pangkat 2 kurang 2 berarti 0 pangkat 2 dibagi 0 pangkat 2. Ini 0 pangkat 2 per 0 pangkat 2. 0 pangkat 2, 0. 0 pangkat 2, 0. Jika ada sebuah bilangan kita bagikan dengan 0, maka hasilnya itu tak terdefinisi. Jadi pecahan A per B ini sama dengan tak terdefinisi apabila B-nya sama dengan 0. Bilangan berapapun itu kalau kita bagi dengan 0 hasilnya tak terdefinisi. 100 dibagi dengan 0 ini tak terdefinisi. Minus 10 dibagi dengan 0 hasilnya tak terdefinisi. 0 dibagi dengan 0 hasilnya tak terdefinisi. Oleh karena itu 0 pangkat 0 hasilnya tak terdefinisi.
Sekarang kita masuk ke sifat yang keenam, yaitu bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif X ini dapat kita nyatakan menjadi 1 per A pangkat X. Nah, ini bagaimana ceritanya? Ini bisa kita tunjukkan juga dengan membuat contoh sederhana. Contohnya 2 pangkat negatif 5. Kok bisa ini jadi 1 per 2 pangkat 5 kalau kita lihat berdasarkan bentuk umum? Maka kita tunjukkan 2 pangkat negatif 5 ini kan bisa kita buat jadi 2 pangkat 0 kurang 5. Negatif 5 ini kan sama dengan 0 kurang 5. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Terus kita gunakan sifat yang kedua. Pangkatnya ini kan dikurangi. Berarti dia adalah pembagian 2 pangkat 0 kita bagi dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 5 bisa kita tuliskan 2 pangkat 0 per 2 pangkat 5. Kita lihat sifat yang kelima. Sifat yang kelima apa? Yaitu bilangan berpangkat 0 hasilnya 1. Maka dari sini kita ganti 2 pangkat 0 menjadi 1. Berarti 1 per 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Contoh yang lain, 3 pangkat minus 4. Berarti ini jadi 3 pangkat 0 kurang 4. Ini 3 pangkat 0 kita bagi 3 pangkat 4. Sama dengan 3 pangkat 0 per 3 pangkat 4. 3 pangkat 0 hasilnya 1 per 3 pangkat 4. Jadi pangkat negatif kalau dinyatakan dalam pangkat positif menjadi A pangkat negatif X sama dengan 1 per A pangkat X. Ya, contoh soal atau sebagai latihan. Sederhanakanlah 5 pangkat 6 dikali dengan 10 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 per 8 pangkat 2 dibagi dengan 25 pangkat 4 per 20 pangkat 3. Oke, untuk menyederhanakan ini kita harus ingat kembali sifat-sifat yang pertama sampai dengan sifat yang ke-6. Yaitu caranya kita ubah setiap bilangan pokok menjadi bilangan pokok yang paling sederhana. Di sini kamu perhatikan bilangan pokoknya ada yang sudah paling sederhana, ada yang belum. 5 pangkat 6 tetap kita tuliskan 5 pangkat 6. Sementara 10 pangkat 2. Nah, 10 itu kita ubah menjadi bilangan pokok yang sederhana. Kita buat faktorisasi primanya. 10 berarti 2 kali 5. Jadi ini 10 pangkat 2 adalah 2 kali 5 dipangkatkan 2 kali. Untuk yang 4 pangkat 3, 4 kita ubah menjadi faktorisasi prima 2 pangkat 2. Berarti ini 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Terus 8 itu kan 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Maka kita ganti 8 menjadi 2 pangkat 3. 8 pangkat 2 berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Dibagi dengan 25. 25 itu adalah 5 kali 5. 5 pangkat 2. Berarti dari sini kita buat 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. Terus 20
20 itu adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Ini menjadi 2 pangkat 2 dikali 5 dipangkatkan dengan 3. Oke, setelah ini kita sederhanakan dulu dengan menghilangkan tanda kurungnya, artinya kita pangkatkan sesuai dengan sifat-sifatnya di 5 pangkat 6 kali. Nah, ini kita gunakan sifat yang keempat tadi. Jadi 2 kali 5 dipangkatkan 2 berarti 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 pangkatnya kita kalikan 2 pangkat 6. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 pangkatnya juga kita kalikan 2 pangkat 6. Kita bagi dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan 4 pangkatnya kita kalikan 5 pangkat 8. Terus yang ini 2 pangkat 2 kali 5 dipangkatkan dengan 3 berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 2 pangkat 6 5 pangkat 3. Oke, setelah ini kita kalikan atau kita bagikan yang bilangan pokoknya sama. Yang bilangan pokoknya sama. Kalau bilangan pokoknya berbeda, jangan dulu kita bagikan atau kita kalikan. Jadi di sini kita buat 5 pangkat 6 dengan 5 pangkat 2 perkalian berarti 5 pangkat 8 kali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6 berarti 2 pangkat 8 per 2 pangkat 6 yang di bawah 2 pangkat 6 dibagi dengan ini pembagian 5 pangkat 8 dibagi dengan 5 pangkat 3 pangkatnya dikurangkan berarti 5 pangkat 5 per 2 pangkat 6. Oke, kita bagikan aja berarti ini kan sama berarti ini habis. Tinggallah 5 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 5. Atau ini bisa dibuat 5 pangkat 8 2 pangkat 8 per 5 pangkat 5. Jadi kita bagikan yang bilangan pokoknya sama. 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 5 hasilnya 5 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 8. Inilah bentuk sederhana dari soal ini. Ya, sekian pembelajaran kita mengenai bilangan berpangkat untuk bagian yang kedua. Untuk materi berikutnya akan kita lanjutkan pada video yang selanjutnya. Selamat pagi, terima kasih.